Umat Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus untuk merenungkan firman-Nya. Allah Bapa kami di dalam surga, sungguh kami menyadari ya Tuhan, seperti rusa yang rindu akan air sungai, demikian jiwa kami ada dalam kedahagaan akan firman Tuhan. Karena kami menyadari bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah terang yang akan menuntun jalan hidup kami, supaya sebagai umat yang telah Engkau tebus, kami dimampukan, dikuatkan untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan melakukan firman-Mu. Kami sadar dengan kemampuan kami tidak sanggup untuk memahami firman-Mu. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus yang telah menginspirasi para penulis Alkitab untuk menyampaikan maksud isi hati-Mu, kiranya juga menolong kami pada saat ini, setiap kami umat-Mu yang akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahaminya dan juga untuk melakukannya. Sertai setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dalam ibadah Minggu Prapaskah pertama ini diambil dari kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca bagi kita, Bapak Ibu bisa mengikuti bacaan ini di dalam hati masing-masing. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita, untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu.
Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Saudara kekasih Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Minggu Prapaskah pertama ini, firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi, kita merenungkan dengan tema persembahan terbaik. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagi kita umat Kristen, sebenarnya juga bagi setiap umat beragama dan umat penganut kepercayaan lainnya, saya yakin adalah hal yang tidak asing lagi bagi kita ketika berbicara mengenai persembahan. Apapun nama dan istilah yang dipakai oleh masing-masing agama atau kepercayaan lainnya. Saudara kekasih Tuhan, intinya persembahan itu adalah sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan atau disajikan kepada yang dihormati, atau di dalam bahasa agama kepada yang disembah dan dipercayai. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam Alkitab sendiri, di dalam Alkitab kita kata persembahan, saya coba menghitung melalui Alkitab digital, saudara. Kata ini ditulis sebanyak 266 kali. Dalam berbagai bentuk, arti kepada siapa atau kepada apa persembahan itu ditujukan. Saudara kekasih Tuhan, bentuk persembahan bisa berbagai macam. Bentuk persembahan bisa berupa materi atau bisa juga non-materi. Dalam bentuk materi, saudara-saudara, persembahan bisa berupa natura atau hasil pertanian atau hasil peternakan. Dalam berupa materi, persembahan bisa berupa benda hasil karya yang kita buat. Bisa berupa uang, bisa berupa logam mulia, dan bisa berbagai macam bentuk-bentuk lainnya yang kita bawa untuk dipersembahkan. Dan dalam bentuk non-materi, saudara, persembahan bisa juga berupa misalnya sebuah nyanyian. Itulah sebabnya dalam ibadah kita suka dikatakan kita akan mendengarkan persembahan pujian. Dalam bentuk non-materi, persembahan juga bisa berupa talenta, keahlian, pemberian tenaga, waktu, dan bahkan memberikan persembahan diri kita atau hidup kita untuk melakukan sesuatu kepada yang kita sembah atau kita hormati. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai persembahan, persembahan juga dapat ditujukan kepada bukan saja orang yang kita hormati dan kita cintai. Misalnya ketika kita memberikan sesuatu kepada raja atau kepada kekasih kita. Tetapi persembahan juga bisa kita tujukan kepada yang kita lakukan kepada yang kita takuti. Misalnya seperti penguasa, penjajah yang bengis, yang apabila kita tidak memberikan persembahan itu maka akan membahayakan kita. Atau saudara, persembahan
juga bisa diberikan kepada dewa, kepada berhala, atau kepada Tuhan yang kita sembah. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, di samping bentuk persembahan kepada siapa persembahan itu biasanya ditujukan, kita juga bisa melihat, saudara, atau di dalam Alkitab juga diungkapkan ada berbagai motivasi dan alasan orang memberikan persembahan. Bisa saja karena terpaksa dan takut. Karena apabila tidak memberi persembahan, sang penguasa yang bengis dan diktator akan menekan kita. Alasan memberikan persembahan bisa karena ingin mendapatkan berbagai kemudahan. Karena itu persembahan bisa merupakan suap atau sogok atau gratifikasi. Agar kita diberkati, agar kita dimudahkan dan apa yang kita inginkan tercapai. Atau saudara, persembahan juga diberikan dengan motivasi ingin mendapat perlindungan. Atau mungkin karena bersyukur. Karena berterima kasih. Lalu kita memberikan persembahan. Dan tentu saudara-saudara ada berbagai macam alasan dan motivasi lainnya yang bisa kita gali mengapa orang agama tertentu atau umat beragama memberikan persembahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya, kalau kita, saudara dan saya memberikan persembahan, apa alasan dan motivasinya? Mengapa saudara dan saya selama ini memberikan persembahan, baik berupa uang atau berupa bentuk-bentuk lainnya? Apa, saudara? Apa yang mendorong kita memberi persembahan? Apa karena kita takut kalau kita tidak memberi persembahan lalu berkat kita terhenti begitu? Apakah karena terpaksa? Karena kita diingatkan, didoktrinasi supaya kita memberi persembahan di dalam hidup. Atau kita memberi persembahan karena kita sebetulnya menyuap atau menyogok Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang kita mau. Atau kita berpikir kita memberi persembahan itu hanya sekedar kewajiban. Atau yang lebih dalam, karena kita cinta dan bersyukur. Atau karena apa, saudara? Tentu kita semua masing-masing tahu alasannya. Orang lain mungkin tidak tahu. Kita tahu dan Tuhan tahu apa motivasinya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, dari semua yang saya ungkapkan tentang persembahan, apa itu persembahan dan motivasi persembahan yang biasanya ada di dalam kehidupan kita dan kehidupan umat beragama. Pada pagi hari ini dalam ibadah ini, marilah kita melihat ketetapan Tuhan yang disampaikan Musa kepada orang Israel mengenai persembahan. Di dalam kitab Ulangan, saudara, Tuhan memberikan ketetapan. Ketetapan ini disampaikan oleh Musa kepada orang Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Sebelum mereka mendiami tanah itu sebagai milik pusaka yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dalam teks yang kita baca pada ayat yang pertama, di situ dikatakan apabila nanti umat telah diam di tanah Kanaan dan telah mendapatkan hasil dari tanah itu, Musa mengingatkan maka mereka harus membawa persembahan pertama kepada Tuhan dari hasil bumi, hasil tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan kita telah membaca urutan panduan dari memberi persembahan itu. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, bila kita perhatikan di dalam teks,
Dalam perikop yang kita baca, maka kita akan mendapati pengajaran tentang persembahan ini, saudara. Yang pertama, kita melihat bahwa umat dapat membawa persembahan kepada Tuhan itu karena Tuhan telah berkarya lebih dulu di dalam kehidupan mereka. Umat bisa membawa persembahan kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu berbuat sesuatu di dalam kehidupan mereka. Yaitu sejak nenek moyang mereka sampai di mana mereka dimungkinkan nanti dapat membawa persembahan kepada Tuhan. Bila kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca, di situ dikatakan umat awalnya dari seorang Aram, nenek moyangku seorang Aram. Lalu kemudian menjadi sedikit orang sebagai orang asing di Mesir. Lalu kemudian menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan bangsa yang banyak jumlahnya. Itu adalah karya Tuhan. Lalu ketika umat di dalam kesulitan dan penindasan, dikatakan Tuhan mendengar seruan umat. Lalu Tuhan melihat kesengsaraan umat. Lalu Tuhan membawa umat keluar dari Mesir. Lalu Tuhan membawa umat masuk ke tanah Kanaan. Lalu Tuhan memberikan negeri menjadi milik pusaka umat percaya. Saudara kekasih Tuhan, artinya bahwa umat dapat membawa persembahan itu karena Tuhan telah berbuat sesuatu di dalam dirinya, telah menebus mereka dan memerdekakan mereka dari bangsa budak menjadi bangsa yang merdeka. Tanpa karya Tuhan itu, saudara-saudara, mereka hanya bangsa budak belaka. Dan sebagai budak mereka pasti tidak mungkin dapat membawa persembahan kepada Tuhan. Karena kehidupan mereka dibelenggu oleh tuannya. Saudara kekasih Tuhan, demikian juga sebenarnya dengan kita. Emang siapa kita boleh datang kepada Tuhan pencipta semesta yang maha kuasa dan maha kudus dan membawa persembahan? Kita sebetulnya tidak mungkin bisa menghampiri Tuhan apalagi membawa persembahan kepada Tuhan. Karena kita adalah manusia yang hidup di dalam perbudakan dosa. Hidup kita adalah hidup yang memberontak terhadap Allah dan kita tidak layak di hadapan Allah. Dan kita seharusnya orang-orang yang dibinasakan di dalam dosa. Tetapi saudara-saudara kekasih Tuhan, syukur kepada Allah karena ternyata Allah berkarya di dalam hidup kita melalui Kristus. Ternyata Allah berkarya di dalam hidup kita bahkan melalui nenek moyang kita dan menghadirkan kita di dunia ini. Lalu sekalipun kita hidup di dalam dosa, Dia telah menebus kita di dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga kita manusia yang berdosa yang seharusnya dimurkai Tuhan, kita dijadikan umatnya dan dijadikan anak-anaknya. Saudara kekasih Tuhan, itulah yang memungkinkan kita. Sehingga kita dapat datang kepada Tuhan membawa persembahan kepadanya. Tanpa itu saudara-saudara, siapa kita? Saudara kekasih Tuhan, Rasul Paulus mengungkapkan hal ini bahwa kita umat berdosa yang telah ditebus Tuhan, mengungkapkan demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena engkau telah dibeli menjadi milik Tuhan, maka engkau dimungkinkan untuk membawa persembahan, memuliakan Tuhan di dalam hidupmu. Dan itu yang pertama yang bisa kita lihat, mengapa umat Israel diingatkan untuk memberi persembahan kepada Tuhan, karena mereka sekarang umat merdeka.
Atau dalam teks ini nanti mereka menjadi umat yang merdeka, menjadi umat yang menjadi milik Tuhan. Alasan kedua, saudara, yang kita dapati bahwa umat dapat membawa persembahan kepada Tuhan karena Tuhan bukan saja telah memberkati mereka dengan hidup baru sebagai umat yang merdeka, tetapi juga Tuhan memelihara hidup mereka di negeri yang baru, di negeri yang kaya dan subur, yang memberikan hasilnya sehingga mereka dapat hidup di dalamnya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam perikop kita yang hanya 11 ayat itu, saudara, maka kata diberikan Tuhan, tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, atau Tuhan memberikan tanah itu menjadi milik pusaka, itu kalau saudara hitung, itu diulangi sampai 6 kali dalam perikop kita. Itu artinya umat bisa membawa persembahan karena Tuhan telah memberkati mereka terlebih dahulu, karena Tuhan telah memberikan hidup kepada mereka, dan karena Tuhan memelihara hidup mereka. Bukan hanya memberi tanah, tetapi tanah itu menghasilkan hasilnya, sehingga umat bisa menjalani kehidupan. Saudara, tanpa Tuhan memberkati lebih dulu, umat tidak akan mempunyai apa-apa untuk dibawa kepada Tuhan. Artinya semua yang mereka persembahkan, yang mereka bisa bawa kepada Tuhan, sesungguhnya semuanya itu adalah dari Tuhan. Yang bisa dibawa oleh umat sesungguhnya semuanya adalah milik Tuhan. Bahkan saudara, hidup umat sendiri adalah milik Tuhan. Mereka sudah ditebus, mereka menjadi miliknya. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam membawa persembahan, umat harus membawa dengan kesadaran, bukan hanya sekedar membawa. Umat harus membawa persembahan dengan kesadaran dan dengan pengakuan bahwa semua adalah karena Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya untuk Tuhan. Ketika mereka membawa persembahan itu, dikatakan mereka harus mengaku mereka sekarang sudah masuk tanah yang diberikan oleh Tuhan. Mereka harus mengaku bahwa dulu mereka adalah seorang asing yang sedikit jumlahnya, tetapi kemudian menjadi banyak dan Tuhan membawa mereka. Mereka harus mengaku kalau mereka membawa persembahan itu adalah karena Tuhan. Ini berarti saudara-saudara kekasih Tuhan, persembahan yang dibawa oleh umat adalah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada umat. Membawa persembahan dengan kesadaran dan syukur karena semuanya dari Tuhan dan milik Tuhan, itulah saudara-saudara yang disebut sebagai persembahan terbaik. Ketika kita memberikan persembahan dengan sadar bahwa yang kita bawa itu adalah semata-mata dari Tuhan dan bukan milik kita. Ketika kita menyadari itu sehingga kita bersyukur kepada Tuhan, itulah persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Jadi kalau begitu saudara-saudara, persembahan terbaik itu bukan soal besar dan kecilnya persembahan. Persembahan terbaik itu bukan soal berharga dan kurang berharganya yang kita bawa. Persembahan terbaik itu bukan betapa hebat dan kurang hebatnya, mahal atau murahnya, mulia atau biasanya. Karena sebetulnya saudara-saudara, Tuhan tidak membutuhkan semuanya itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan pemilik segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang maha kaya, maha mulia, maha kuasa, dan maha segalanya. Karena itu persembahan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang terbaik? Dia semuanya sudah punya. Tetapi Tuhan ingin agar ketika kita datang membawa persembahan,
Kita datang membawa persembahan itu dengan kesadaran penuh, dengan pengakuan dan ucapan syukur bahwa semuanya dari Tuhan. Kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Kita sadar bahwa kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita melalui apa yang kita persembahkan. Saudara, itulah persembahan yang terbaik. Persembahan yang terpaut kepada Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Saudara kekasih Tuhan, di dalam kitab Yesaya Tuhan pernah mengatakan sebetulnya Tuhan tidak membutuhkan persembahan yang kalau diberikan hanya sekedar memberi begitu saja. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 13 dikatakan begini. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan, domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahkan kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Sebetulnya bukan berapa banyak, berapa berharganya yang kita bawa kepada Tuhan. Tetapi berapa kita sadar bahwa yang kita bawa itu sebetulnya bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Dan kita bersyukur dipercaya oleh Tuhan dan diberikan oleh Tuhan. Lalu di dalam Mazmur pasal 51, sang pemazmur mengatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina. Tuhan menginginkan persembahan dengan hati, dengan pertobatan, dengan kesadaran dan pengakuan kepada Tuhan, bahwa hidup kita bergantung kepadanya. Saudara kekasih Tuhan, pada bagian ini, mari kita bertanya, sudahkah kita membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Persembahan dengan hati yang terpaut kepadanya, dengan hati yang sadar akan kasih, akan berkat, dengan hati yang mengaku bahwa Tuhan adalah segala-galanya di dalam hidup kita dan tanpa Dia, kita bukan apa-apa. Sehingga ketika kita membawa persembahan, kita membawanya dengan kerendahan hati, bukan dengan bangga. Kita datang kepada Tuhan dengan bersujud dan bernyembah kepadanya. Bahwa kita adalah umat yang dikasihinya dengan luar biasa. Dan hidup kita bergantung kepadanya. Itulah persembahan terbaik yang seharusnya dibawa oleh umat. Dan pada bagian yang ketiga, saudara-saudara, dalam teks yang kita baca kita menjumpai bahwa persembahan yang dibawa umat adalah untuk Tuhan dan kepada Tuhan, sekalipun melalui imam. Kalau kita perhatikan pada ayat 2, 3, 4 dan ayatnya yang ke-10, dikatakan persembahan itu semata-mata mempunyai dimensi vertikal. Untuk Tuhan, kepada Tuhan. Maka dikatakan pada ayat 2, 3, 4 dan 10, umat membawa ke rumah Tuhan. Lalu melalui imam ditaruh di hadapan mezbah Tuhan persembahan itu. Lalu umat atas persembahan itu mengaku percaya, bersyukur di hadapan Tuhan, dan kemudian umat bersujud menyembah Tuhan.
Semuanya tertuju kepada Tuhan. Namun saudara-saudara kekasih Tuhan, sekalipun persembahan itu berdimensi vertikal hanya kepada Tuhan, tetapi kalau kita perhatikan di dalam pengajaran dan teks yang kita baca, persembahan itu berdampak horizontal atau berdampak sosial. Secara vertikal memang persembahan itu ditujukan hanya kepada Tuhan, untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi secara horizontal persembahan itu kemudian menjadi bagian imam untuk dimakan, saudara. Sehingga imam dan orang-orang Lewi yang bekerja hidupnya, yang tidak mendapatkan bagian tanah, mereka bisa hidup di dalamnya. Lalu kemudian bukan saja kepada imam dan orang Lewi, persembahan yang dibawa kepada Tuhan itu juga kemudian umat dapat mengungkapkan syukur dengan melibatkan orang-orang asing yang ada di sekitar umat. Tentu orang asing yang tidak berdaya hidupnya, yang hidupnya susah. Dan kemudian kalau kita lihat pengembangan lagi, persembahan itu juga berdampak kepada janda dan yatim piatu, orang-orang yang papa dan miskin, yang mendapatkan dampaknya dari persembahan yang dibawa umat. Kemudian orang-orang ini terpelihara, sekalipun persembahan itu bukan untuk mereka, dan mereka tidak berhutang kepada umat ketika umat memberi persembahan, tetapi dampaknya dirasakan karena mereka dipelihara oleh Tuhan melalui persembahan umat. Ini artinya saudara-saudara, apa yang dilakukan umat dengan persembahannya dan dengan ungkapan syukur yang berdampak sosial itu sesungguhnya apapun yang mereka perbuat, itu mereka lakukan adalah untuk Tuhan, tetapi berdampak kepada kehidupan sesama. Saudara, itulah yang diajarkan oleh Yesus ketika ia bercerita tentang akhir zaman nanti di dalam Matius 25, sang raja mengatakan demikian, saudara. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang kamu lakukan di dalam berkat yang engkau bawa kepada Tuhan dan juga engkau nyatakan kepada sesama, itu sesungguhnya bukan semata-mata untuk orang lain, bukan untuk imam, tetapi untuk Tuhan. Tetapi sebetulnya yang apapun yang kita perbuat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, itu sebetulnya kita lakukan untuk Tuhan. Itulah sebabnya kata Tuhan Yesus, engkau melakukannya untuk aku, bukan untuk orang itu semata. Saudara kekasih Tuhan, melakukan untuk Tuhan bukan hanya ketika kita membawa persembahan ke rumah Tuhan melalui imam dan seterusnya. Bukan hanya ketika kita menolong orang miskin dan papa yang berkekurangan yang ada di sekitar kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 25 tadi. Tetapi melakukan untuk Tuhan juga ketika kita menjadi suami yang mengasihi istri dan rela berkorban untuk istri. Sebetulnya kita melakukan itu untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk istri kita. Melakukan untuk Tuhan juga ketika kita menjadi istri yang hormat dan tunduk pada suami. Kita melakukan itu bukan semata-mata untuk suami kita, tetapi untuk Tuhan karena Tuhan menghendaki demikian. Kita melakukan untuk Tuhan, saudara, ketika kita menjadi orang tua, ketika kita menjadi anak, ketika kita menjadi majikan, ketika kita menjadi hamba, ketika kita menjadi sesama yang melakukan firman Tuhan. Kita melakukan hidup ini untuk Tuhan, bahkan apapun yang ketika kita katakan dan kerjakan, sesungguhnya kalau kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk sesama, maka sebetulnya kita sedang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan.
Saudara kekasih Tuhan, melalui persembahan yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam bacaan kita pada hari ini, sesungguhnya kita selalu diingatkan ketika kita membawa persembahan, bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Karena sekalipun kita telah jatuh di dalam dosa, namun Tuhan di dalam Kristus telah menebus kita dan menjadikan kita anak-anak-Nya. Karena itu saudara-saudara kekasih Tuhan, hendaklah hidup kita yang adalah milik Tuhan ini, marilah kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik, yang hidup dengan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Baik melalui perkataan kita, perbuatan, bahkan di dalam hati dan pikiran kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dan kepada di mana gereja Tuhan hadir, kita memberikan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Kiranya firman Tuhan menerangi hati kita dan Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Amin.